Selamat pagi teman-teman kaum muda, selamat hari Minggu. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali dalam ibadah online kaum muda GKI Pondok Indah. Mari kita mulai ibadah ini dengan penuh syukur, kita bersuka cita karena kasih setia Tuhan tidak berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Aku undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Saya menaikkan lagu Holy, Holy, Holy. Teman-teman, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Berkaitan dengan tema pada hari ini, yaitu dibutakan untuk melihat. Di mana dibutakan adalah fase di mana kita berada dalam kegelapan,
kondisi di mana kita dilingkupi oleh kegelapan atau dalam kata lain berada dalam kuasa dosa. Aku mau mengajak teman-teman untuk merenungkan hal-hal apa aja yang teman-teman lakukan dalam minggu ini, yang sekiranya menyakiti hati sesama dan juga Tuhan, yang tanpa kita sadari telah membawa kita kepada fase kegelapan. Mari kita bersama-sama menundukkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa secara pribadi kepadanya melalui pujian seperti yang kau ingini, yang kemudian akan aku tutup dengan doa. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ya Tuhan, kini kami kembali ke dalam hadirat-Mu untuk mengakui segala dosa dan kesalahan yang pernah kami perbuat di hadapan-Mu. Kesalahan yang pernah kami perbuat kepada sesama kami yang seringkali menyakiti hati-Mu, serta membawa kami dalam fase kegelapan. Ampuni kami Tuhan, bentuklah dan ajarlah kami agar dapat semakin serupa denganmu. Kiranya apapun yang kami perbuat dalam hidup ini dapat mencerminkan kasih-Mu dan dapat selalu memuliakan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan doa pengakuan dosa ini dalam tangan kasihan-Mu yang kudus. Haleluya, amin. Dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Teman-teman, kami undang untuk bangkit berdiri untuk berita anugerah. Mari kita menyambut berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Tuhan telah mengampuni dosa
dan berdamai dengan kita. Marilah kita juga berdamai dengan orang-orang di sekitar kita. Salam damai. Teman-teman, tema minggu ini adalah dibutakan untuk melihat. Ada saat di mana kita merasa terjebak dalam kegelapan karena dosa-dosa yang telah kita perbuat. Saat-saat di mana kita tuh gak merasa berhak datang di hadapan Tuhan. Karena kita terlalu berdosa. Tapi sebenarnya Tuhan hadir dalam kegelapan kita. Dan selalu ada untuk kita dalam kondisi apapun. Teman-teman, aku ingin mengajak teman-teman untuk siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan pada hari ini. Untuk menyiapkan hati kita, aku mau ajak teman-teman untuk menyanyikan lagu Walau Ku Tidak Dapat Melihat. Ku sadar tak semua aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Mari teman-teman, saat ini kita persiapkan hati kita sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami percaya Engkau yang hadir bersama-sama dengan kami. Meskipun saat ini kami berada di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing, namun Engkau yang hadir
Dan kami juga percaya Tuhan, siapapun diri kami, apapun yang telah kami perbuat, bahkan dosa yang kami lakukan, Engkau tetap ada dan hadir di tengah-tengah kami. Maka saat ini, melalui pertolongan Roh Kudus, Bapa, berbicaralah bagi kami. Biarlah firman yang kami dengar dapat kami mengerti, kami pahami, dan kami mencoba untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, firman Tuhan Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang pertama hingga yang ke-18. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit dan mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, "Ananias." Jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu." Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkannya serta melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, teman-teman, apakah kita masih mempunyai mindset yang seperti ini? Next. Gereja itu isinya orang suci.
Atau kita juga masih punya pandangan seperti ini jugakah? Tokoh-tokoh Alkitab adalah orang yang baik dan benar. Apakah kita masih punya kedua mindset ini, teman-teman? Jadi kalau yang pertama ya, kita kadang mikir bahwa gereja itu isinya adalah orang-orang yang suci, sehingga kadang kita enggan untuk ke gereja, terlebih di saat kita punya rasa bersalah, habis melakukan dosa, ada feeling guilty. Udahlah, gue absen dulu dah kali ini dah, karena kayaknya gue lagi bersalah banget sama Tuhan. Kita lalu nggak ke gereja karena kita merasa berdosa di situ. Padahal kan di dalam gereja, di dalam ibadah hari Minggu apalagi ya, ada pengampunan dosa di situ, ada berita anugerah juga di situ. Banyak juga orang Kristen yang saat ada di gereja lalu mulai join dalam pelayanan, somehow mereka kecewa. Akhirnya nggak mau lagi melayani. Ternyata yang tadinya ekspektasi mereka isinya adalah orang-orang yang baik di dalam gereja, ada sakit hati. Ternyata apa-apa selalu dia. Gua lagi, atau lu lagi gitu ya. Sehingga muncul kekecewaan, muncul sakit hati. Akhirnya kita nggak mau lagi melayani dan nggak mau lagi ke gereja. Tadinya kita pikir gereja itu isinya orang-orang baik, orang-orang suci gitu. Tapi kok ternyata enggak, kok ternyata beda realitanya gitu ya. Lalu yang kedua saudara-saudara, mungkin kita berpikir bahwa the whole Alkitab isinya adalah tokoh-tokoh yang mulia, yang alim, yang baik, yang suci gitu ya. Kalau kita membuka misalnya contoh saja kitab Hakim-Hakim, teman-teman akan menemukan ada beberapa banyak tokoh yang di dalam setelah dia melakukan kehendak Allah ya, melakukan firman Tuhan, tapi terus malah jatuh dalam dosa. Ada yang melakukan pembunuhan, ada yang melakukan seks bebas misalnya, atau bahkan penyembahan berhala yang justru terulang kalau kita membaca sepanjang perjanjian lama, termasuk orang-orang Israel dan sebagainya, raja-raja yang ada, gampang banget jatuh dalam dosa mereka. Jadi dibalik kisah Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab, dan mungkin nama baptis kita juga pakai nama tokoh-tokoh Alkitab di situ, ternyata mereka juga melakukan dosa tuh. Mereka juga orang yang gak selalu baik dan benar, tapi ada salahnya juga. Demikian juga dengan Saulus, tokoh yang kita baca pada hari ini. Saulus juga punya track record masa lalu sebelum dia dikenal sebagai rasul yang mengabarkan Injil kepada bangsa-bangsa lain dan masif. Dulunya dia ngejar-ngejar orang Kristen. Dia nangkepin orang-orang Kristen yang ada di Yerusalem. Ada sisi gelap, teman-teman ya, yang dialami. Dan gue rasa next, bahwa yang namanya setiap manusia itu punya sisi gelap. Kita punya dark side kita masing-masing. Dan dark side tiap kita mungkin gak sama satu dengan yang lain. Pengalaman-pengalaman itu juga mungkin mempengaruhi, sehingga kita punya kecenderungan melakukan yang namanya kejahatan. Bahkan kalau ditarik nih dari kitab Kejadian, di saat manusia memutuskan memakan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk, disitulah manusia punya kecenderungan untuk melakukan yang jahat. Jadi sesuatu yang sebetulnya lazim terjadi bahwa kita punya dark side kita masing-masing. Mau orang gereja kek, mau tokoh Alkitab kek, kita punya sisi gelap. Kita punya dark side itu. Even saya sebagai pendeta yang berkhotbah hari ini punya sisi gelap. Ini disebut collar shirt ya. Warnanya hitam, simbol bahwa saya juga manusia biasa, manusia yang punya dark side juga, punya sisi gelap juga. Tetapi Tuhan pakai, makanya ada simbol
kolar di tengah berwarna putih, meskipun saya manusia biasa yang mudah juga jatuh di dalam dosa, Tuhan pakai, Tuhan percayakan untuk memberitakan firman. Nah, ini akan kita bicarakan teman-teman ya. Meskipun kita sadar betapa berdosanya kita, ataupun kita tidak sadar juga apa yang sudah kita lakukan, yang pasti Tuhan itu hadir di dalam setiap sisi gelap manusia. Bahkan meskipun seperti saya yang sebagai pendeta berkolar, Tuhan hadir. Saya percaya juga teman-teman, siapapun juga, meskipun bukan pendeta, di dalam setiap sisi gelap kita, Tuhan juga hadir teman-teman. Next. Allah hadir pada setiap sisi gelap manusia. Nah, ini yang jarang kita sadari teman-teman, bahwa ternyata di titik terbawah kita, di titik di mana kita merasa paling bersalah, di situ sebetulnya Allah itu hadir loh. Allah itu gak ninggalkan kita. Mungkin selama ini berusaha juga untuk ngangkat kita keluar. Bisa jadi kita menolak, bisa jadi kita memilih yang lain dan sebagainya. Demikian juga bagi Saulus teman-teman. Allah yang hadir bagi Saulus di dalam sisi gelapnya yang mengejar-ngejar orang Kristen. Dan next, kalau kita perhatikan lagi saudara-saudara, bagaimana Saulus yang dibutakan, dan dibutakannya Saulus sebetulnya adalah simbol kehadiran Allah, sekaligus perjumpaan Saulus dengan Yesus. Jadi selain hadir di dalam dark side-nya Saulus pada waktu itu, dibutakan mata menjadi sebuah simbol bagaimana Allah yang mengintervensi, Allah yang hadir, lalu memperkenalkan Yesus di situ, teman-teman. Dari sini kita bisa belajar bahwa segelap apapun sisi seseorang, segelap apapun dark side kita, dan sebetulnya kan parah ya yang dilakukan oleh Paulus atau Saulus ini. Dia mengejar-ngejar orang yang mengimani Yesus. Tapi sekarang Yesus datang sendiri kepada Saulus. Jadi saya mau katakan, separah-parahnya sisi gelap seseorang, dosa, kesalahan yang sudah kita lakukan, Tuhan tetap bisa pakai loh. Tuhan tetap bisa memakai kita, whatever, siapapun diri kita, Tuhan tetap bisa pakai. Nah, dari sini teman-teman, maka paling tidak kita mulai sadar bahwa di saat kita ada di titik terbawah kita tuh nggak sendiri sebenarnya. Di saat kita merasa semua orang ninggalin kita, di saat mungkin segala kesalahan juga ditumpukan ke dalam diri kita, sadarilah bahwa Tuhan masih ada loh. Tuhan tuh masih mau loh bersama-sama dengan kita. Tuhan masih ada di dalam sisi gelap itu. Tuhan masuk ke dalam sisi gelap itu. Maka saran saya teman-teman, jangan buru-buru mengakhiri hidup kita. Kalau kita ada di titik terbawah, kita merasa hidup kita udah gak ada artinya, kita merasa dosa kita mungkin terlalu besar, kesalahan kita terlalu besar kepada orang lain, apalagi kita mungkin mengecewakan orang terdekat kita, saudara atau orang tua kita mungkin. Jangan buru-buru mengakhiri, karena bisa jadi di titik itulah Tuhan hadir loh untuk mengubah hidup kita. Peluang itu masih ada, kesempatan itu masih ada. Bahkan di titik terbawah dan titik tergelap di dalam kehidupan kita. Ada yang kenal dengan tokoh ini? Next. Nah, ada yang tahu? Yeri Patinasarani dan ayahnya, Roni Patinasarani. Teman-teman tahu nggak apa yang membuat Yeri sekarang di kanal-kanal YouTube juga dia sering ada ya. Dan bisa dikatakan ya dia juga
kayak pendeta gitu ya, memberitakan Injil, memberitakan firman, bersaksi. Tapi Yeri dulu punya masa lalu yang sangat kelam, dia pecandu narkoba. Yang menarik adalah legenda sepak bola kita, Bapak almarhum Roni Patinasarani, ayahnya Yeri, saat dengar anaknya kena narkoba, dia buru-buru meninggalkan. Saat itu pekerjaannya lagi ada di Gresik, Jawa Timur. Dia terbang kembali ke Jakarta, lalu berjumpa dengan anak-anaknya yang kecanduan narkoba. Menariknya adalah Bapak Roni ini tidak menolak atau tidak lantas membuang anaknya begitu saja, ngusir dari rumah. Tapi justru mengajak makan bersama, memeluknya, menerima Yeri. Dan sejak itu Roni fokus mendampingi Yeri, dan sebetulnya masih ada lagi ya, saya lupa kakak atau adiknya, Jerry namanya, sama juga kena drugs juga. Tapi Pak Roni ini mendampingi dengan setia. Dan bahkan ada satu event di mana titik yang paling berat juga bagi Roni saat melihat anaknya sakau dan dia nggak tega, sampai harus nganterin ke bandar lagi karena dia nggak tega sakit sakau yang dialami oleh Yeri pada waktu itu. Tapi pada akhirnya rehabilitasi berjalan dengan baik dan Yeri bisa lepas. Itu semua saudara-saudara, menurut saya peran dari ayahnya Roni Patinasarani sangat gede sekali loh. Jarang orang tua yang mau menerima aib dari anaknya, sisi gelap si anak, sisi gelap si Yeri. Tapi melalui Pak Roni, ayahnya, dia hadir, Tuhan hadir di situ dan mengubah di titik terbawahnya Yeri. Dan itu menjadi titik baliknya Yeri Patinasarani. Hingga sekarang Tuhan pakai juga. Ya, this is the real life. Pengalaman yang nyata teman-teman. Ada orang-orang yang juga dipakai oleh Tuhan. Tuhan bisa pakai cara apapun bahkan untuk mengubah arah hidup kita. Yang mungkin selamanya udah mulai melenceng tuh. Udah makin jauh, terperangkap ke dosa makin dalam, jalan kita makin berbelok. Nah barangkali entah itu peristiwa atau orang lain atau orang terdekat kita atau di dalam diri kita, Tuhan berkata-kata dan kita diajak untuk turning back, untuk putar balik. Demikian juga yang Tuhan lakukan. Yesus hadir bagi Saulus dan mengajaknya untuk putar balik. Yang tadinya ngejar-ngejar orang Kristen, sekarang justru menjadi orang Kristen yang memberitakan firman Tuhan, bahkan ke daerah-daerah sekitar Yerusalem hingga ke Asia kecil dengan masif, semangatnya berkobar-kobar. Dan bahkan kalau kita baca di bagian surat-surat Paulus sendiri ngomong bahwa masa lalunya adalah sampah. Itu mau menegaskan betapa kuatnya titik balik dari Saulus pada waktu itu, dan benar-benar mengubah kehidupannya. Maka teman-teman, next, Allah juga hadir memberi kesempatan bagi kita semua untuk putar balik. Melalui cara apapun itu, Allah hadir untuk memutar balik kehidupan kita. Tapi sekali lagi keputusan ada di tangan kita juga sebenarnya. Kita mau atau enggak nih diajak putar balik sama Tuhan? Atau kita masih tenggelam di dalam ego kita, kita masih tenggelam juga dalam rasa bersalah kita, gengsi kita mungkin di situ. Kita mengabaikan pertolongan dan tuntunan Tuhan yang sebetulnya mau mengubah arah kehidupan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, untuk siap dipakai oleh Tuhan. Satu quote yang sangat menarik, rekan-rekan. Sometimes when you are in the dark place, you think you have been buried, but you have actually been planted. Kita kadang merasa ya, saat ada di titik gelap,
seperti biji yang lagi ditanam di dalam tanah gelap. This is the end, akhir lah. Gue udah putus asa, gue nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kita nggak sadar bahwa sebetulnya di titik itu kita sedang ditanam supaya nanti kita bisa bertumbuh. So, kalau kita sedang mengalami titik-titik terbawah, gelap, dan mungkin buta juga bagi kita, seperti yang dialami oleh Saulus, teman-teman, barangkali itu adalah momen di mana kita akan dicelikkan, dibukakan matanya, dan kita akan bertumbuh. Kita akan menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang akhirnya sadar bahwa apa yang sudah kita lalui selama ini mungkin salah, dan mungkin iman kita juga akan mengalami level up karena pengalaman di titik terbawah itu. Tapi disitulah Tuhan mengubah hidup kita dan menjadikan kita menjadi lebih baik. Selamat bertumbuh teman-teman, selamat membuka mata juga bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Amin. Saat hening bagi kita. Mari saudara-saudara, adik-adik semua, kita menaikkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Bapa kami yang ada di dalam surga, Allah yang mencintai kami, yang mempercayai kami pada sebuah misi dalam hidup ini, yang menghadirkan kerajaan Allah di dalam cinta kasih Tuhan. Tuhan, beri kami kekuatan dan hikmat yang datangnya dari Tuhan, yang memampukan kami mengasihi seperti Engkau mengasihi kami, agar kami dapat memandang sesama kami dalam kelembutan hati, agar kami dapat menyapa, merangkul, menerima, dan menyambut setiap orang dalam segala keterbatasan dan pergulatan, agar kami peka dan dapat menghampiri dan menjenguk setiap orang bersama kami yang membutuhkan belas kasih dan cinta kasih Allah. Ajar kami ya Bapa, terutama juga dalam kehidupan kami bergereja di Gereja GKI Pondok Indah ini. Biarlah gereja kami menjadi tempat bagi setiap orang menikmati merayakan kebaikan Tuhan, tempat di mana kami bersekutu bersama, saling menguatkan dalam iman kepada Tuhan. Berkati pelayanan-pelayanan yang kami lakukan ya Tuhan, pelayanan dalam kaum muda ini ya Bapa, agar kami semakin dekat, agar kami semakin peka, dan juga boleh semakin dimampukan mewujudkan cinta kasih kami, cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing ya Bapa. Berkati para pekerja pelayan-pelayan-Mu, juga teman-teman yang aktif dalam pelayanan muda-mudi ini ya Bapa, agar juga punya motivasi, tekad, dan kesediaan untuk berbagi demi terwujudnya kasih Allah. Berkati keluarga kami ya Bapa, berkati juga sahabat-sahabat kami juga ya Bapa, kiranya tempat kami dalam keluarga dan berhubungan dengan sahabat kami yang terkasih ya Bapa, terus saling bertumbuh bersama, saling mendoakan, saling mengingatkan, dan juga saling menguatkan dalam karya Kristus dalam hidup kami. Kami berdoa bagi umat-Mu dalam persekutuan kaum muda ini, setiap pergulatan dalam hidup kami, agar kami mampu memperjuangkan kehidupan ini ya Bapa dan memperlihatkan nama-Mu. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit ya Bapa, kiranya Engkau pimpin mereka, Engkau
jenguk mereka dalam kasih karunia-Mu ya Bapa, dan juga kami selalu mendoakan mereka dalam kesembuhan dan juga keceriaan. Kiranya Engkau pimpin dan berkati kami semua dan juga saudara-saudara kami agar kuat melalui masa-masa susah dan berbagi dengan kasih karunia-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kiranya kami selalu mengandalkan kekuatan firman-Mu ya Bapa dalam seluruh kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Ayat persembahan hari ini diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Teman-teman dapat memberikan persembahan melalui scan QR Code yang tertera di layar monitor atau melalui transfer bank ke rekening GKI Pondok Indah. Mari teman-teman, kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih atas hari yang indah ini ya Tuhan. Terima kasih karena Tuhan selalu memberkati kami dalam segala kondisi kami, apapun, dalam susah maupun senang ya Tuhan. Hari ini kami bawa persembahan kami ya Tuhan. Tolong berkati persembahan kami ini supaya bisa menjadi berkat bagi orang yang membutuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 8 ayat 12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia, barang siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai hidup terang." Setelah ini marilah kita mulai ibadah kita sehari-hari dan berkomitmen untuk berserah, mengikuti kehendak-Nya, serta menguraikan nama-Nya dalam setiap langkah kehidupan kita. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Siapapun, Engkau tahu
setia sampai akhir hidupku. Mari kita masuki ibadah selanjutnya, yaitu dalam hidup keseharian kita dengan terus berpengharapan kepada Tuhan, terus berbuat baik serta menguatkan sesama kita, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.